Fajar Tauhid di Tanah Wengker Kidul, perseteruan cahaya dan kegelapan. Di ufuk selatan Pulau Jawa, di sebuah wilayah yang terkurung oleh barisan pegunungan kapur yang angker dan deburan ombak Samudra Hindia yang ganas, berdirilah sebuah negeri bernama Wengker Kidul. Sebelum cahaya Islam menyentuh relung-relung gua dan lembahnya, wilayah yang kini kita kenal sebagai Pacitan ini adalah sebuah zona hitam yang diselimuti oleh kabut mistis dan kekuasaan absolut kaum pemuja kekuatan lama. Di sana, seorang penguasa sakti mandraguna bernama Ki Buwono Keling bertahta dengan angkuh. Legenda menyebutkan bahwa Buwono Keling bukan sekadar pemimpin politik, melainkan simbol dari sisa-sisa kejayaan masa lalu yang menolak tunduk pada perubahan zaman, membentengi wilayahnya dengan pagar gaib yang konon tak tertembus oleh siapapun. Suasana Pacitan kala itu adalah gambaran dari kegelapan spiritual. Hutan-hutannya dikenal sebagai alas purwo yang dihuni oleh entitas-entitas tak kasat mata, di mana setiap jengkal tanahnya seolah meminta tumbal bagi mereka yang berani melintas. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa kegelapan sepekat apapun akan sirna oleh munculnya fajar. Di utara, dari arah Ponorogo, seorang satria sekaligus waliullah bernama Bathara Katong, putra dari Prabu Brawijaya V yang telah memeluk Islam, memandang ke arah selatan dengan mata batin yang tajam. Beliau melihat bahwa Wengker Kidul adalah ladang dakwah yang tertutup duri, namun menyimpan potensi cahaya yang luar biasa jika berhasil dibersihkan dengan kalimat tauhid. Sekitar tahun 1480, sebuah misi suci disusun. Bathara Katong tidak datang sendirian dengan bala tentara untuk menaklukkan, melainkan mengutus dua murid terbaiknya yang memiliki keteguhan iman seteguh karang di pantai Telengria, Ki Ageng Petung dan Ki Ageng Posong, yang juga dikenal dengan gelar Kiai Ampok Boyo. Keberangkatan mereka adalah sebuah peristiwa spiritual yang syarat akan karomah. Konon, saat mereka melintasi perbatasan antara Ponorogo dan Pacitan, alam semesta seolah memberikan jalan. Pepohonan besar yang menghalangi jalur mereka diceritakan merunduk dengan sendirinya, dan binatang buas yang menjadi penjaga hutan justru bersimpuh saat langkah kaki para wali ini lewat. Pertempuran yang terjadi kemudian bukanlah sekadar adu senjata tajam, melainkan perbenturan antara kekuatan sihir kuno melawan karomah ilahiyah. Ki Buwono Keling dengan segala kesaktiannya mencoba menghalau kedatangan kedua utusan ini dengan badai dan kutukan, namun Ki Ageng Petung dan Ki Ageng Posong menghadapinya dengan senjata yang tak terduga, kesabaran dan zikir. Setiap kali mereka berzikir, pagar gaib yang menyelimuti Pacitan runtuh berkeping-keping. Mereka mulai melakukan babat alas, sebuah istilah yang tidak hanya berarti menebang pohon, tetapi juga membedah kegelapan batin masyarakat. Di setiap lahan yang mereka buka, mereka menanamkan paku bumi berupa kalimat la ilaha illallah, yang membuat tanah Pacitan yang dulunya bergetar karena amarah gaib menjadi tenang dan tentram. Inilah awal dari sebuah era baru. Ki Ageng Petung dan Ki Ageng Posong bukan hanya sekadar pendatang. Mereka adalah arsitek pertama yang meletakkan batu pertama peradaban Islam di Pacitan. Kehadiran mereka membawa harapan bahwa tanah yang keras dan berbatu ini bisa melahirkan generasi-generasi sujud. Karomah mereka terpancar dari ketenangan wajahnya yang mampu membuat para pendekar sakti di bawah naungan Buwono Keling satu persatu meletakkan senjata dan memilih untuk membasuh diri dengan air wudhu. Fajar telah menyingsing di Wengker Kidul, dan cahaya yang dibawa oleh para murid Bathara Katong ini tidak akan pernah padam, melainkan akan terus membesar menyinari seluruh pelosok negeri 1000 gua tersebut. Jika Ki Ageng Petung dan Ki Ageng Posong adalah pembuka jalan yang membedah belantara fisik dan menghadapi tantangan jawara lokal, maka kehadiran Syekh Maulana Maghribi di tanah Pacitan adalah hembusan angin sejuk yang membawa kedalaman batin. Beliau muncul sebagai sosok waliullah yang menyempurnakan fondasi Islam di wilayah selatan melalui pendekatan tasawuf yang penuh kelembutan. Syekh Maulana Maghribi menetap di sebuah wilayah bernama Mentoro, Duduhan, sebuah tempat yang kelak menjadi saksi bisu bagaimana karomah seorang ulama besar mampu menjinakkan kerasnya hati manusia di tengah alam yang ekstrim. Karomah Syekh Maulana Maghribi tidaklah dipamerkan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui cahaya batin yang memancar dari setiap ucapan dan perilakunya. Masyarakat lokal yang saat itu masih memegang teguh sisa-sisa kepercayaan lama, awalnya memandang beliau dengan penuh kecurigaan. Namun, dikisahkan bahwa dimanapun beliau duduk berzikir, tempat tersebut menjadi sangat tenang, bahkan tanaman di sekitarnya tumbuh dengan subur secara tidak wajar. Kehadiran beliau di Mentoro menjadi kutub spiritual. Tempat masyarakat mengadu bukan hanya soal agama, tetapi soal kedamaian hidup. Beliau mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang menyatukan manusia dengan penciptanya melalui cinta, bukan rasa takut. Di sisi lain, pergerakan dakwah di Pacitan tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang keagungan Bathara Katong, sang Adipati Ponorogo. Beliau adalah figur pemersatu yang membawa panji-panji Islam dari wilayah utara. Sebagai keturunan langsung Raja Majapahit yang telah mendapat hidayah, Bathara Katong memiliki karomah kepemimpinan yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang memberikan restu dan perlindungan politik bagi para penyebar agama di Wengker Kidul. Dengan wibawanya,
Beliau mampu meredam konflik-konflik berdarah pasca jatuhnya kekuasaan Ki Buwono Keling, mengubah energi peperangan menjadi energi pembangunan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai syariat. Sinergi antara ketegasan Bathara Katong dan kelembutan spiritual Syekh Maulana Maghribi menciptakan sebuah ekosistem Islam yang unik di Pacitan. Jika Bathara Katong adalah matahari yang menyinari dari kejauhan dengan otoritasnya, maka Syekh Maulana Maghribi adalah rembulan yang menerangi kegelapan malam di pelosok Mentoro dengan doa-doa khusyuknya. Kedua tokoh ini menjadi jangkar yang memastikan bahwa Islam di Pacitan tidak hanya tumbuh di permukaan sebagai identitas politik, tetapi meresap dalam hingga ke sumsum kebudayaan masyarakatnya. Jejak batin mereka di Mentoro dan sekitarnya menjadi warisan abadi, menegaskan bahwa tanah ini telah diberkati oleh para kekasih Allah yang tulus dalam berjuang. Sang Pertapa Gunung Limo, Karomah Eyang Tunggul Wulung. Di tengah upaya Islamisasi yang bergerak dari pesisir dan dataran rendah, sebuah kekuatan spiritual lain muncul dari puncak-puncak sunyi di timur Pacitan. Di sanalah berdiri Gunung Limo, sebuah gunung yang memiliki 5 puncak sakral yang dipercaya sebagai paku bumi wilayah timur. Di lerengnya yang terjal dan hutan yang selalu diselimuti kabut abadi, hiduplah seorang tokoh legendaris bernama Eyang Tunggul Wulung. Jika tokoh lain bergerak dalam dakwah kemasyarakatan yang terbuka, Eyang Tunggul Wulung memilih jalur uzlah atau pengasingan diri, menjadi penjaga gerbang batin bagi wilayah Wengker Kidul melalui laku tirakat yang luar biasa. Eyang Tunggul Wulung dikenal sebagai sosok yang melakukan babat alas di desa Mantren. Namun, cara beliau membuka lahan sama sekali tidak melibatkan kekerasan. Karomah beliau yang paling masyhur adalah kemampuannya menaklukkan keganasan alam dan entitas gaib penunggu Gunung Limo hanya dengan kekuatan zikir. Dikisahkan bahwa saat beliau bertapa, binatang-binatang buas di hutan tersebut justru datang untuk berjaga di sekelilingnya, seolah tunduk pada kemurnian jiwa sang wali. Beliau mengubah aura Gunung Limo yang dulunya penuh dengan nuansa wingit dan mencekam menjadi sebuah madrasah alam, di mana suara angin di sela pepohonan seolah bertasbih mengikuti irama zikir beliau. Setelah fase pembukaan lahan secara fisik dan spiritual oleh para pendahulu, sejarah Islam di Pacitan memasuki babak baru yang lebih terang benderang melalui jalur pendidikan. Pada era yang lebih baru, muncul seorang sosok ulama besar yang membawa karomah dalam bentuk kedalaman ilmu pengetahuan, yakni Kiai Haji Abdul Manan Dipo Menggolo. Beliau adalah putra asli daerah yang terpilih oleh takdir untuk membawa panji Islam Pacitan ke kancah internasional. Sebagai murid kesayangan dari ulama karismatik Kiai Haji Hasan Besari di Ponorogo, Abdul Manan muda tidak hanya menyerap ilmu syariat, tetapi juga mewarisi ketajaman batin yang kelak menjadi pondasi berdirinya pondok pesantren Termas. Karomah Kiai Haji Abdul Manan terletak pada kekuatan pena dan lisan. Di bawah asuhannya, sebuah lembah sunyi di desa Termas berubah menjadi samudra ilmu yang tak pernah kering. Dikisahkan bahwa keberkahan ilmu yang beliau ajarkan memiliki daya pikat luar biasa. Santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara bukan karena publikasi, melainkan karena panggilan batin dan harumnya akhlak sang kiai. Beliau adalah ulama pertama dari tanah Jawa yang memiliki transmisi keilmuan, sanad, yang sangat kuat hingga ke pusat Islam di Mekah, Masjidil Haram. Keberadaan beliau menjadikan Pacitan bukan lagi sekadar wilayah pinggiran di selatan Jawa, melainkan sebuah mercusuar intelektual yang diperhitungkan di tingkat dunia. Pendirian pesantren Termas oleh Kiai Haji Abdul Manan adalah sebuah mukjizat kebudayaan. Di tengah tekanan kolonial dan keterbatasan akses, beliau mampu menciptakan sebuah sistem pendidikan yang melahirkan ulama-ulama besar kelas dunia, termasuk putra dan cucunya sendiri seperti Syekh Mahfudz Etarmasi, ulama besar yang diakui di Tanah Suci. Keberhasilan ini diyakini oleh masyarakat sebagai buah dari riadah, latihan spiritual, dan keikhlasan yang luar biasa. Pesantren Termas menjadi paku bumi intelektual bagi Pacitan, memastikan bahwa Islam yang berkembang di wilayah ini adalah Islam yang moderat, berilmu, dan berwibawa. Melalui sosok Kiai Haji Abdul Manan Dipo Menggolo, narasi Islamisasi Pacitan mencapai titik paripurnanya. Jika tokoh-tokoh sebelumnya telah menebas semak belukar kegelapan dan menanam benih keimanan, maka Kiai Abdul Manan adalah sosok yang menyirami benih tersebut dengan air ilmu hingga tumbuh menjadi pohon raksasa yang dahan-dahannya menaungi umat. Beliau membuktikan bahwa karomah tertinggi seorang wali di era baru adalah kemampuannya mengubah kebodohan menjadi cahaya ilmu, serta menjaga warisan para leluhur agar tetap relevan dan kokoh menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Perjalanan panjang Islamisasi di Pacitan, mulai dari babatan parang Ki Ageng Petung hingga goresan pena Kiai Haji Abdul Manan Dipo Menggolo, bukanlah deretan peristiwa yang berdiri sendiri-sendiri. Jika kita memandang Pacitan dari puncak pegunungan Seribu yang mengepungnya, kita akan melihat sebuah simfoni spiritual yang agung. Karomah para tokoh ini saling mengunci,
membentuk sebuah jaring pengaman batin yang melindungi wilayah Wengker Kidul dari guncangan zaman. Inilah halaman terakhir dari sebuah narasi besar tentang bagaimana cahaya tauhid meresap ke dalam pori-pori tanah berbatu, mengalir di sungai-sungai bawah tanah, dan berbisik di antara stalaktit gua-gua purba yang menjadi ciri khas tanah kelahiran ini. Kekuatan spiritual yang ditanamkan oleh Syekh Maulana Maghribi di Mentoro dan Eyang Tunggululung di Gunung Limo telah menciptakan sebuah karakter masyarakat Pacitan yang unik, teguh pada tradisi namun terbuka pada kebenaran. Karomah mereka tidak hanya berhenti pada keajaiban masa lalu, seperti menjinakkan binatang buas atau membelah hutan dengan doa, tetapi bertransformasi menjadi karomah sosial. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat Pacitan tetap memegang teguh nilai-nilai kesantunan, kegotong royongan, dan ketenangan batin meskipun badai modernisasi menerpa. Pegunungan kapur yang keras tidak melahirkan hati yang keras, melainkan jiwa-jiwa yang kokoh dan sabar, sebuah refleksi dari perjuangan para wali yang tak kenal menyerah dalam menaklukkan ego dan kegelapan di masa silam. Di era sekarang, warisan intelektual dari pondok pesantren termasuk berdiri sebagai penjaga gawang moral. Karomah ilmu yang diwariskan oleh Kiai Haji Abdul Manan terus mengalir melalui ribuan santri yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Pacitan kini bukan lagi sekadar ujung selatan yang terisolasi, melainkan sebuah pusat gravitasi spiritual di mana sejarah kepahlawanan batin dan kecerdasan akal bertemu. Setiap kali azan berkumandang dari masjid-masjid yang berdiri di atas tanah yang dulunya dikuasai oleh Ki Buwono Keling, di sanalah kemenangan karomah ilahiyah dirayakan. Suara azan itu adalah pengingat bahwa kegelapan hanya bisa sirna dengan cahaya, dan kekerasan hanya bisa dilunakkan dengan ketulusan doa. Sebagai penutup dari sejarah panjang ini, kita menyadari bahwa tugas menjaga Islam di Pacitan kini berpindah ke tangan generasi masa kini. Karomah para leluhur adalah modal batiniah yang luar biasa, namun konsistensi dalam menjaga ajaran merekalah yang akan membuat Pacitan tetap menjadi negeri yang selamat lahir dan batin. Gunung Limo, Mentoro, Termas, dan makam-makam keramat para pelopor Islam di sini adalah saksi bahwa Tuhan pernah mengirimkan para kekasihnya untuk mencintai tanah ini. Menjaga warisan mereka berarti menjaga denyut nadi kehidupan itu sendiri, memastikan bahwa pelita yang dinyalakan oleh para pendahulu tetap menyala terang, menembus lorong-lorong gua waktu hingga akhir zaman. Pacitan akan selalu menjadi bumi yang diberkati, selama napas warganya masih selaras dengan zikir yang pernah digetarkan oleh para kekasih Allah di masa fajar tauhid bermula.